Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi yatawalla shalihin wa yusibu dzakirin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, famastajlabat ni'amuhu illa bidzikrih, wa la tataba'at imdadatuhu illa bisyukrih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki daripada bulan Dzulhijjah, yang mana dalam bulan Dzulhijjah itu terdapat 10 hari pertama yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala hingga bersumpah dan diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, wal fajri walayalin ashr. Oleh karena itu kita sebagai mukmin dianjurkan untuk mengamalkan daripada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam 10 daripada bulan Dzulhijjah itu kita diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan, tidak ada daripada hari demi hari yang amal soleh di situ lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari tersebut, yakni yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah amal soleh tersebut tidak lebih afdal daripada berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bila dibandingkan dengan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban daripada Nabi Muhammad SAW, walal jihad fisabilillah, jihad pun masih ada di bawahnya derajat daripada berbuat amal soleh, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya untuk dijadikan bekal berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut tidak kembali lagi, dalam artian meninggal dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti itu akan lebih baik. Tapi bila cuma sekedar jihad kemudian dia masih pulang, maka kata para ulama masih lebih afdolan kita melakukan amal soleh ada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Bahkan ada satu riwayat yang dibawakan yang datang dari Nabi Muhammad SAW, anna siyama kulli yawmin min hadil ayyam ya'dilu bisyami sanatin. Ketahuilah bahwasannya berpuasa 1 hari ada di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, setiap harinya itu ya'dilu bisyami sanatin, itu membandingi atau setara dengan puasa setahun. Bisa kita bayangkan, apabila 10 hari berarti kita puasa selama 10 tahun. Bahkan yang lebih unggul lagi, wa qiyamu kulli lailatin minha ya'dilu bi qiyami lailatil qadri, beribadah di malam hari, di malam daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah, setiap malamnya ketika kita beribadah, bangun di malam hari, bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam riwayat ini itu masih membandingi daripada beribadah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu dalam setahun terjadi 1 kali, tapi
di malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, bila setiap malamnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap malamnya akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan pahalanya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, fayambaghi lil mu'min ayastahida fil ibadah fi hadil ashr. Maka sepatutnya bagi orang yang beriman untuk bersemangat di dalam menghidupkan 10 hari ini. Wa yakuna lahu qadamu sidqin fil khair, dan sepatutnya bagi orang yang beriman untuk mempunyai langkah yang pasti di dalam menuju kebaikan. Artinya kita sudah semakin tua, kita sudah semakin mendekati kepada ajal yang pastinya tak mungkin ada manusia hidup di atas dunia akan semakin jauh kepada kematian. Yang jelas kita dihidupkan untuk dimatikan. Kita dihidupkan adalah untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nunggu saatnya aja. Oleh karena itu, ketika datang kesempatan yang baik, kesempatan yang bisa kita lakukan untuk meraih ibadah ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan. Kita harus punya langkah pasti di dalam menuju untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Wa ayata'arradu li nafahatillah, dan hendaknya bagi seorang yang beriman untuk selalu mengharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang telah dikerjakan. Semisal ibadah apa? Di sini dikatakan bikasratil azkar wal adiyah, dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Oleh karena itu, malam hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, bangun sekalipun itu hanya sebentar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kondisi kita semakin baik, bukan cuma bagi kita, tapi bagi keluarga kita, anak kita, daerah kita, bahkan negara kita. Karena kalau kita dengar berita-berita di luar, sudah tidak enak didengar. Oleh karena itu, muslim yang peduli dengan keberadaan ini, bangun di malam hari 10 pertama bulan Dzulhijjah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila semua penduduk muslim ini, seluruh dunia bangun di malam hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirubah keberadaan yang tidak enak, pasti akan berubah keadaan tersebut, akan menjadi keadaan yang lebih menyenangkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berzikir dikatakan oleh para ulama, wa'lamu anna dzikrallahi ta'ala min afdhalil a'mal wa ajallil gurubat. Ketahuilah bahwasannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk paling afdolnya amal manusia, wa ajallil gurubat, dan paling besarnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan wa huwa min aisaril ibadat. Berzikir itu adalah paling ringannya ibadah. Kenapa? Lianna harakatul lisan akhafu harakatil a'dha. Karena gerakan lisan manusia ini adalah gerakan yang paling ringan dari anggota badan manusia. Wa aisaruha, dan paling mudahnya. Wal a'dha tat'ab ma'al harakah. Anggota badan manusia akan capek ketika digunakan untuk banyak bergerak. Tapi wal lisanu la yad'abu mahma aksarul insan min tahriki. Lisan tidak akan pernah capek ketika manusia banyak untuk menggerakkannya. Oleh karena itu, PR bagi kita, tugas bagi kita, ketika lisan bergerak, ketika lisan berbicara, maka jangan dijadikan gerakan dan bicara itu kecuali yang bisa mendapatkan atau menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berzikir dan berdoa tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan sebagai penutup daripada khutbah di siang hari ini, wa min sa'adatil mar'i, termasuk keberuntungan seseorang, ayyakuna akhiru kalamihi inda nihayati ajalih la ilaha illallah. Termasuk keberuntungan manusia ketika akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita berharap akhir usia kita ditutupi dengan la ilaha illallah, maka sepatutnya bagi kita, ketika kita nganggur, ketika kita hidup di atas dunia ini, perbanyaklah untuk mengucap la ilaha illallah, karena dikatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya.
apabila biasa mengucapkan la ilaha illallah setiap waktu kosong, maka saya yakin orang tersebut pasti akan meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Namun kebalikannya, bila mulut kita bergerak tapi tidak digunakan untuk berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah digunakan ngerasani atau mencaci maki, ya sudah pasti meninggalnya repot untuk diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaannya, dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bisa menghidupkan malam-malam tersebut, dan dijadikan hamba yang sangat beruntung. Yang terakhir yang kita harapkan, manakala Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita satu-satunya adalah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala yaqul wa biqauli hadil muhtadun fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadarin wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم دفع عنا الخلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله بما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا فضله يؤتكم ولا ذكر الله أعز وجل أكبر.